itu lebih berat bagi sang ayah daripada bagi Pai sendiri. Namun apalah daya, ayah Pai tidak punya pilihan lain demi masa depan Pai dan Rapi, karena di India sudah sangat sulit untuk mencari mata pencaharian. Suatu malam badai besar turun membuat Pai terbangun dari tidurnya dan mengajak Rapi keluar untuk melihatnya. Namun Rapi menolak, akhirnya Pai pun pergi keluar sendirian untuk melihat badai tersebut. Di sini Pai mengira bahwa badai itu tidak akan besar, namun ternyata semakin lama badai itu semakin besar membuat Pai sendiri terlempar dan tanda bahaya kapal pun menyala. Di sana Pai melihat ternyata bagian kapalnya sudah tenggelam. Melihat bahaya tersebut, Pai pun langsung berlari untuk membangunkan keluarganya yang masih tertidur di kamarnya. Namun sialnya dalam kapal ini sudah terendam air membuat Pai kembali keluar lalu meminta tolong kepada awak kapal agar menyelamatkan keluarganya. Karena keadaan sudah sangat darurat, mereka melemparkan Pai ke sekoci dan mereka berjanji akan menyelamatkan keluarga Pai. Sebelum talinya dilepas, seekor zebra melompat ke sekoci yang dinaiki Pai. Terlihat di sana kapal itu sudah ngejumpalik dengdek Pai yang sudah berada di sekoci. Dirinya melihat seperti ada orang yang mendekati sekocinya dan Pai berharap itu adalah keluarganya. Namun ternyata itu adalah Richard Parker. Pai berusaha untuk menjauhkan Richard dari sekocinya, tapi badai laut menyeret Richard ke sekoci membuatnya menjadi mudah untuk menaiki sekoci tersebut. Tentunya hal itu membuat Pai ketakutan dan langsung menceburkan dirinya ke laut. Badai besar kembali datang menghadang Pai membuat dirinya terpaksa ngelelep untuk menghindarinya. Di bawah laut Pai melihat bahwa kapal yang pernah dinaikinya itu kini telah tenggelam seluruhnya. Namun lama-lama Pai merasa lemas dan juga sesak membuatnya terpaksa kembali ke sekoci, walaupun pada kenyataannya dirinya sangat takut kepada Richard si harimau bengal. Untuk berjaga-jaga Pai berpegangan ke dayung di ujung sekoci. Di sana Pai berharap melihat keluarganya terapung di permukaan laut. Namun naasnya Pai tidak melihat satupun di antara mereka, begitu juga dengan penumpang yang lainnya. Dan tentunya kenyataan itu membuat Pai merasa sangat sedih. Di sisi lain dirinya juga merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana takut dan sedihnya Pai pada saat itu. Terombang-ambing di sekoci dengan hewan ganas lagi, dan itu adalah hal yang sangat menakutkan sekali. Oke kan Joet? Setelah badai itu reda, Pai membuang air yang ada di sekocinya. Tiba-tiba dirinya dibuat terkejut dan ketakutan ketika melihat seekor hyena buas sudah berada di sekocinya. Dan hal itu membuat Pai terpaksa kembali ke ujung sekoci untuk menghindari serangan hyena buas tersebut. Tak lama kemudian Pai melihat induk orang utan terapung dengan tumpukan pisang mendekati sekocinya. Dan nampaknya Pai sangat bahagia kedatangan orang utan tersebut lalu mengelurkan dayung untuk membantu orang utan itu naik ke sekoci. Sementara zebra masih terbaring karena kakinya patah saat meloncat ke sekoci. Sampai malam tiba, Pai belum melihat ada penyelamat datang untuk menolongnya. Di sana Pai melihat si hyena buas itu membunuh zebra. Namun sayangnya Pai tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan dengan hati yang kesal.
Di hari kedua, Pai membuat rakit kecil dari rompi pelampung sebelum berhasil untuk melemparkannya ke laut. Di sini si hyena kembali berulah dan membunuh orang utan dengan cara yang licik. Tentu saja, kenyataan itu membuat Pai semakin geram kepada hyena buas tersebut. Dirinya berniat untuk membunuh si hyena itu dengan pisau di tangannya. Sebelum Pai berhasil membunuhnya, Richard muncul dan langsung menerkam si hyena buas tersebut. Kemudian Richard kembali menyerang Pai. Beruntungnya si Richard tidak dapat menjangkau dirinya. Lalu Pai menceburkan dirinya ke laut. Saat Richard lengah, Pai mengambil beberapa makanan dari sekocinya. Sedang enak-enaknya Pai menyantap makanan, Richard kembali muncul dan langsung menyerangnya. Beruntungnya Pai kembali selamat karena Richard tidak dapat menjangkaunya. Melihat keganasan Richard membuat Pai terpaksa harus kembali ke rakit kecilnya. Malamnya Pai menangis merasa sedih atas nasib yang telah menimpanya. Di hari ketiga Pai menulis surat lalu memasukkannya ke dalam kaleng kemudian melemparkannya ke lautan. Pai berharap ada orang menemukan surat tersebut lalu datang ke sana untuk menyelamatkannya. God, I give myself to you. I am your vessel. Show me. Kemudian Pai membaca buku pedoman tentang cara bertahan hidup di laut bersama hewan buas. Setelah membaca buku tersebut, semangat hidup Pai kembali tumbuh dan dirinya berniat untuk menjalankan cara yang telah dibacanya dari buku itu. Langkah pertama adalah melakukan pendekatan dengan Richard. I give to you the astounding Hello, Richard Parker. Ah! Mine! You understand? Hari demi hari Pai tidak putus asa terus melakukan pendekatan dengan Richard layaknya seperti seorang pelatih sirkus. Suatu hari Richard yang kelaparan loncat dari sekoci untuk menangkap ikan. Tidak berhasil menangkap ikan, Pai menjadi sasaran Richard berikutnya. Beruntungnya Pai keburu naik ke sekoci dan tidak menjadi mangsanya. Lalu Pai menarik rakitnya ke atas sekoci agar Richard tidak bisa naik. Kemudian Pai mengambil kampak untuk membunuh Richard. Namun entah kenapa ketika Richard sudah di depan mata, Pai malah mengurungkan niatnya. Padahal sudah jelas si Richard ini adalah hewan buas yang sangat berbahaya. Kemudian Pai mencari cara untuk menolong si Richard agar bisa naik kembali ke sekoci. Setelah mendapatkan cara untuk menolongnya, Pai menurunkan rakitnya terlebih dahulu karena apapun itu, yang namanya harimau tetap buas dan berbahaya. Dan akhirnya si Richard pun bisa naik ke atas rakit berkat kebaikan Pai. Sementara Pai sendiri kembali ke rakit yang kini telah dipenuhi dengan pembekalan dari sekocinya. Siangnya Pai memasang jaring di bawah rakitnya berharap ada ikan yang terjebak untuk diberikan kepada Richard yang kini sudah kelaparan. Usaha Pai pun tidak sia-sia tanpa harus menunggu lama dirinya berhasil mendapatkan ikan yang lumayan besar. Tanpa basa-basi Pai langsung membunuh ikan tersebut walaupun pada kenyataannya Pai tidak tega untuk membunuh ikan itu, tapi di sisi lain dirinya juga tidak tega melihat Richard kelaparan. Kemudian Pai memberikan ikan tersebut kepada Richard. Di mana pada malam harinya Pai merasa takjub ketika melihat banyak ikan yang sangat indah di sekelilingnya. Ternyata itu adalah suatu petanda akan munculnya ikan paus bungkuk yang sangat besar. Ketika ikan paus tersebut muncul, Pai terlempar bersama rakitnya, membuat sebagian pembekalan Pai ambalaya kaditu kadieu.
Dan kini entah sudah berapa bulan Pai bertahan hidup di lautan ini bersama Richard si harimau buas. Suatu hari Pai kembali ingin melakukan pendekatan bersama Richard sebelum niatnya terlaksana. Inilah yang terjadi. Ya, itu banyak ikan yang berterbangan ke arahnya. Ketika ada ikan besar yang masuk ke sekocinya, Pai melarang Richard untuk memakan ikan tersebut. Pai mengatakan kepada Richard bahwa ikan itu adalah bagiannya, dan Pai pun memakan daging ikan tersebut mentah-mentah. Siangnya setelah Pai membungkus kakinya yang terluka, dirinya mengambil kayu dari bagian sekoci. Setelah dihaluskan, Pai kembali ke sekoci berniat untuk melakukan pendekatan dengan Richard. Dalam benak Pai mungkin Richard tidak bisa dijinakan, tapi dengan kehendak yang maha kuasa, Richard pasti bisa dilatih agar pengerti. Kali ini usaha Pai tidak sia-sia, bahkan dirinya bisa membuat Richard mengerti apa yang diisyaratkannya. Dan tentunya kenyataan itu membuat Pai sangat bahagia. Walaupun Richard sudah mulai mengerti, akan tetapi Pai tidak berani untuk naik ke sekoci.